Bismillahirrahmanirrahim. Konten kali ini saya akan bertanya-tanya kepada teman saya yang sudah bekerja di kapal perikanan Jepang. Langsung saja kita tanya-tanya kepada rekan kerja saya. Halo Mas, selamat siang. Halo, selamat siang Mas Zaru. Mas, boleh tanya-tanya Mas? Ya, boleh. Nah, ini kapal apa namanya Mas? Ini kapal Isomaki atau kapal pengangkut jaring yang mengoperasikannya pakai satu kapal. Berarti pakai kapal Mas apa? Pakai jaring alat tangkapnya Mas? Ya, pakai alat tangkap kursen. Oh, Jadi kursen. jaring yang mengelilingi ikan. Kurang lebihnya dasarnya seperti itu. Ini kita lagi nge-review kapal Kinsei Maru. Ini siapa pemiliknya Mas? Ini pemiliknya temennya Saco saya. Jadi Kong Maru sama Kinsei itu hubungannya erat banget. Sering ngasih jaring, kadang kebalikannya gitu. Ini Makanya- kapal daerah mana Mas? Ini daerah di sini Hasaki, sebenarnya ini daerah Choshi Chiba sebenarnya Kinsei, cuma lagi berlabuh di dermaga Hasaki gitu, Mas. Kenapa Mas kok sekarang kok berlabuhnya bukan di daerah sendiri melainkan kok sekarang sudah sandar di Hasaki? Soalnya di Choshi sana sendiri sudah banyak kapal yang berlabuh di sana, jadi mungkin di sana tempatnya sudah tidak cukup, jadi makanya dermaganya di sini. Di sini kan lebih luas lagi dermaganya, jadi lebih enak untuk parkir. Itu Mas, kurang lebihnya Mas. Ini kan kapal Kinsei Mas. Ya, Terus seumpama ini dapat ikan banyak, oke. apa muatnya itu gimana ya Mas? Jadi kalau kapal ini kan kapal apa namanya yang pengoperasiannya, ada kapal penampungnya satu lagi. Jadi kalau udah dapat ikan, nanti di tengah laut itu kita langsung nyerok ikan taruh ke umpang seng atau kapal pengangkut. Oh, Kalau ini kan kapal operasional. iya Mas. Jadi seperti itu. Nanti kalau udah diangkut, kapal pengangkutnya itu ke dermaga sini atau ke daerah yang di daerah Choshi sana. Lalu dibongkar lah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ini kalau seumpama Mas keluar di laut gitu, Ya. itu memakan waktu berapa jam Mas? Ini mungkin kalau ke daerah Chusajo-nya atau kok Chusajo apa namanya, Gyojo-nya. Daerah Gyojo-nya itu daerah penangkapannya, daerah yang di titik tujuannya itu biasanya antara 3 jam sampai 4 jam lah Mas. Seperti itu. Kalau seumpama itu Mas, kan perjalanannya sampai berapa? 3 jam ya Mas ya? 3 jam 4 jam lah Oh. kurang lebihnya. Terus kalau itu pas ada ikan nurunin jaring itu Ya. memakan waktu berapa jam Mas? Kalau nurunin jaring mungkin sekitar 30 menitan mungkin ya Mas. Nggak sampai lah 15 menitan lah mungkin. Itu nurunin jaring saja? Ya, nurunin jaring aja itu. Nanti untuk pengangkatannya itu biasanya memakan waktu sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Tergantung nanti kalau ada kendala atau apa mungkin lebih lama lagi Mas, bisa lebih lama lagi Mas. Contohnya gimana Mas kok ada kendala itu? Kendalanya Yang pernah biasanya itu- Masnya alami itu? Ya. Kendalanya biasanya itu Mas, apa namanya? Kayak jaringnya terlalu terlalu ke bawah, jadi ada yang nyantol gitu kadang Mas. Nyantol ke karang bagian Nyangkut ya, bawah, Mas, ya? atau nyangkut lah intinya. Atau kena batu gitu Mas. Yang biasanya juga kalau terlalu banyak nangkep ikannya loh Mas. Iya, iya. Jadi kalau banyak nangkep ikan itu kalau over itu biasanya lama itu Mas pengangkatannya Mas. Jadi kan berat soalnya jaringnya. Jadi semakin lama itu pengangkatannya. Oh, jadi meskipun kan ini lengkap ya Mas ya? Ya. Kayak ada fish finder, echo sounder, radar, terus GPS kan ada ya Mas ya? Ya ada semua di sini. Nah, itu ketika mau istilahnya tawur jaring ya Mas, Ya. itu apa ketahuan ikannya berapa ton, jenis ikannya apa gitu Mas? Itu ketahuan semua kalau di sini Mas. Biasanya kalau udah fish finder itu nanti kalau udah diaktifin biasanya diaktifinnya dari pas berangkat ya Mas ya. Jadi dari sini udah ngidupin fish findernya itu. Jadi ikan-ikan yang di bawah itu semua ketahuan. Tapi kebanyakan kan kita nyari ikan yang bergerombol banyak itu Mas. Kalau kapal kayak gini. Seperti itu.
Jadi ketahuan semua dari bobotnya berapa, perkiraannya berapa ton, atau jenis ikannya apa. Biasanya juga dipancing mas. Jadi kalau pengen lebih tahu lagi biasanya dipancing sama kita. Dipancing pakai umpan buatan itu. Ya pancing biasa. Nah dari situ kita biasanya tahu ikan apa. Berarti kapal sebesar ini jenis tangkapan ikannya pun dibatasi mas, kayak ikan jenisnya ikan apa yang boleh ditangkap gitu mas. Ini biasanya kapal seperti ini, kapal apa? Kapal isomaki atau nisomaki biasanya di apa namanya? Ada peraturannya mas. Jadi menangkap ikannya itu ikan-ikan yang agak kecil lah. Jadi kayak manguro tuh nggak boleh kita. Manguro itu ikan apa mas? Manguro Kalau itu ikan tuna, bahasa Indonesia atau ikan tuna. ikan tuna. Jadi ikan-ikan yang seperti itu tidak boleh ditangkap kalau buat isomaki sendiri atau nisomaki. Ya kalau ikan apa tuna itu cuma khususnya dibuatkan ditangkap sama hainawa atau apa namanya, kapal longland ya seperti itu. Berarti jenis-jenis ikan itu mas ya, Ya, yang umpannya ikan tuna lah Ya, itu ibaratnya mas ya. ya Oh, kurang lebihnya seperti itu mas. kalau dengar-dengar mas itu penangkapannya ini mas sampai berapa ton yang bisa ini tangkap mas? Ini bisa sekitar 200 mungkin mas. Tapi itu memakan waktu yang lama itu mas. 200 ton? Iya seperti itu. Tapi kebanyakan sih 100 sih biasanya sih. Normalnya 100 biasanya. Terus ditangkap. yang kerja di kapal sebesar ini mas, itu orang mana saja mas? Ya ada orang Jepang sama orang Indonesia. Biasanya dua negara itu aja sih. Kalau yang lainnya nggak pernah dengar soalnya saya. Kayak daerah, maksudnya di negara-negara yang lain nggak pernah dengar soalnya kalau di perikanan ini. Kebanyakan perikanan dimasukin orang Indonesia semua sih. Untuk geiko kuncinya itu atau orang asingnya itu dimasukin orang Indonesia. Itu kerjanya kalau orang Indonesia kan sama orang Jepang kan ngomongnya keterbatasan kan mas ya. Itu gimana ya ketika kerja kan berisik itu mas. Ya, benar. Nah itu gimana cara kita supaya bisa mengerti perintah orang Jepangnya itu mas? Pertama kita harus belajar dulu emang mas. Gimana dasarnya kita bisa tahu itu belajar. Makanya pahitnya belajar, tapi nanti akan terasa manis kalau kita sudah di dunia kerjanya sendiri. Seperti itu mas. Ya kita harus terbiasa dulu mengenal bahasa-bahasa dasar dulu mas. Nanti ada namanya perubahan kata mas. Jadi dalam bentuk perintah banyak, dalam bentuk perintah itu kata-kata perintah itu banyak. Makanya kita harus ya menghafal, belajar dulu lah intinya mas, kata-kata kerja itu. Nah mas kan sudah belajar bahasanya sudah. Terus di sini kan banyak itu alat-alat di kapal kan, itu buat narik jaring, apa buat angkat jaringnya, itu kan banyak kayaknya alat-alat berat itu di belakang mas. Saya pengen naik kapal ini mas, boleh apa enggak ya mas? Untuk ngasih tahu itu alat apa, terus kegunaannya buat apa mas? Maaf mas ya, ini bukan kapal kita. Jadi untuk saat ini kita apa namanya, review dari jarak agak deketan dikit aja. Jadi nggak boleh masuk ke dalam. Soalnya kalau masuk ke dalam nanti takutnya disangka pencuri atau apa gitu. Oh iya, Itu. Maaf ya. itu betul juga mas ya. Ya, Soalnya bukan kapal yang buat kita naiki lah itu. sehari-harinya buat Bukan mas sehari, ya. tempat kerja ya mas ya. Siap. Oke mas. Oke, terima kasih Mudahkan. atas penjelasannya dari Mas Rido yang sudah membantu membuat video tentang kapal perikanan yang ada di Jepang. Tapi Ja- untuk apa namanya, penjelasan saya yang tadi mungkin ada yang salah, mungkin ya saya minta maaf. Ya saya cuma sebatas yang saya tahu aja. Mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih ngerti, silakan komentar di bawah. Siap mas, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau video ini emang bermanfaat, silakan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou.